Ada lagi mau nanya? Masih lama. Ical mau nanya. Nah gini bang, dan gitu bang. Mau Bang Ical ya? Iya Bang Ical dari Serapin mana nih Bang Ical? dari Palu bang. Luar biasa. Ngomong-ngomong Sulawesi, Palu aman gak sih? Palu aman bang, tapi kena gempanya juga sekitar 2 skala Skala hektar. skala Richter bang. Skala Richter ya? Iya agak kena juga bang. Nah yang saya mau tanyakan ini bang, ini pengalaman dari Suca gitu bang. Kan saya dari Suca itu kan keluarnya gara-gara ngeblank bang 2 kali itu bang. Nah saya itu terpuruk bang pas ngeblank itu bang. Selama 1 tahun saya tidak stand up bang. Kecuali ngejob. Enggak, tapi kalau saya stand up di TV itu saya lama itu bang, setahun. Pernah diundang Suca 3 juga saya nolak karena kan itu bang, trauma begitu bang. Nah kalau misalnya nih, enggak amit-amit juga sih, maksudnya begitu lagi, tapi kan tidak ini saya. Kemarin kayak panik sedikit itu gara-gara lihat Bang Egi. Cuma kayak jadi kepikiran lagi tuh bang, jadi kayak kok ngejatuhin orang ya? Enggak. Ya emang kok lagi jatuh. Enggak bang, maksudnya gini bang, pas dia tampil tuh saya kayak langsung trauma lagi gitu bang, pas ingat lagi tuh bang. Nah untuk antisipasi untuk karir itu bagaimana tuh bang? Maksudnya ada sarannya atau mungkin bagaimana atau? Boleh tahu nggak, Cal, yang bikin lu ngedrop tuh apa? Faktor apa yang bikin lu ngedrop banget sehingga lu nggak bisa stand up? Malu saya bang, karena siarkan di Suca, disiarkan baru pengikutnya. Yang akhirnya bikin lu stand up lagi apa? Habis di luar job ya? Habis pijat bang. Dan itu dijadikan materi itu bang, bikin saya naik dari itu. Karena lu nemu sebuah kejadian yang kemudian bikin lu jadi ini harus jadi beat gitu ya? Iya bang. Nah itu kan kayak Ya berarti nanti kalau ngeblank pijit lagi aja, Cal. Siapa tahu ada beat baru. Enggak amit-amit bang, maksudnya gitu, gimana bang? Untuk karir begitu bang juga, personal branding atau banyak lah bang. Oke, Cal, ini yang mau gua kasih tahu teori ya, sekali lagi teori. Belum tentu mudah untuk diaplikasikan, tapi teorinya seperti ini. Anjing. Ngapus lagi. Ngomong-ngomong, selain Egi, siapa lagi di sini yang pernah ngeblank? Gue ganti pertanyaannya. Lu apa? Di kompetisi juga? Kompetisi ngeblank. Suca juga? Suca 2 ya. Waktu itu faktornya apa? Faktornya baru pertama ngeliat kamera sih pas itu. Maksudnya? Ngeliat kamera kan di Suca nih. Emang ini episode pertama? Iya, episode pertama itu. Ngeblank. Memang nggak bisa ngeliat kamera gitu. Nah, jadi sekarang lagi ngeblank nih saya. Bagus. Lu kenapa, Gi? Kalau boleh tahu, kenapa lu ngeblank? Lupa aja sih bang, nggak ingat apa-apa gitu. Dan pas ngerasain ngeblank tuh setelah di Suca itu gitu. Jadi selama stand up dari dulu nggak pernah ngerasain ngeblank. Sekali ngerasain ngeblank tuh di itu terus shock aja gitu, mungkin kan karena. Tapi lu pernah mikir-mikir nggak kenapa waktu itu ngeblank? Pernah lu pikir nggak, lu inget-inget ya? Kalau dia kan diliatin kamera kan, dia ngerasa diliatin kamera tuh canggung aja gitu kan? Kalau lu apa? Kayaknya terlalu menghafal. Terlalu menghafal. Kalau lu? Kalau saya gara-gara panik bang. Paniknya kenapa? Jadi kan materiku ini sudah jadi nih set-setnya. Terus pas di screening sama mentor katanya tidak boleh dibawain semua begitu. Jadi mesti bikin lagi tuh bang. Panik itu bang. Karena baru pertama kali ikut kompetisi juga. Itu minggu keberapa? Minggu ke banyak bang itu bang. Pokoknya pas 13 besar lah itu bang. Kalau yang kecap 2 kali itu bang. Kalau yang pertama itu naik lagi itu karena belibet. Bilang orinoir. Harusnya? Iya, seharusnya kan orinoir, jadi rinoroir. Oke.
Sebelum gue ngomongin soal trauma, gue mau ngomongin soal ngeblank dulu ya. Karena ngeblank itu sering banget terjadi di antara komika. Dan di kompetisi pun sering dari Suci 1. Kelihatan? Mas Egi kelihatan? Penonton YouTube kelihatan? Tipis-tipis dong, respect. Kok penonton sih? Peserta Suci yang paling enak untuk ditonton dari season 1 sampai season 8. Siapa menurut lu? Nanti gue kasih tau jawaban gue. Teriakin aja. Ridwan Remin terus? Babe terus? Indra Jagel terus? Mal Jupri terus? Apa? Hifzi Khoir terus? Gue dengerin Empu Cihuy. Lu tau Empu Cihuy nggak? anak Padang Kemal Palevi. Abdur Dodit. Tahu nggak gue siapa? Mas Gareng. Tahu nggak? Suci 1. Tahu nggak kenapa? Karena setiap gue pikir lucu juga. Karena setiap kali dia bangun di Suci, dia nganggapnya itu job, bukan lagi kompetisi. Dia nganggapnya itu job. Kebetulan emang dibayar kan per episode kan? Mas Gareng setiap kali naik ke atas panggung itu nggak pernah goyang, nggak pernah deg-degan, yang ngejob aja. Yang bikin dia berhenti tau nggak kenapa? Habis baterinya. Materi yang selama ini dia pakai untuk ngejob. Kan kalau ngejob kan dia setengah jam, 45 menit sejam. Yang bikin dia udah karena udah gak punya materi, semua materi yang dia pakai untuk ngejob udah tayang, udah selesai, udah dia pulang aja. Habis itu ngapain dia? Apakah dia trauma? Apakah dia menyendiri sedih? Enggak. Selesai dia dari Suci, dia ngejob, yaudah. Dia cuma pindah dari satu job ke job yang lain. Poinnya adalah kadang-kadang lu naruh beban terlalu besar sama diri lu sendiri atas dua alasan utama. Pengen banget menang dan gak mau kalah. Lupa untuk nikmatin. Orang-orang yang tadi lu sebut, tuh menurut gua ya, kelihatan enak di atas panggung karena mereka emang seneng manggung. Lebih mudah memang untuk mereka kan ada penontonnya, gue akuin. Emang lebih mudah. Tapi mereka emang seneng manggung. Kemal Palevi emang seneng perhatian. Orang-orangnya emang seneng ada di atas panggung. Nah makanya, gue mau ngasih tahu lu sebuah kalimat yang pernah gue kasih tahu kepada Yudakan. Yudakan pernah ikutan audisi Suci. Mukanya tuh pucet. Suci sebelumnya tuh dia bukan ngeblank, tapi iya agak-agak kayak gitulah karena ada kendala teknis. Jadi dia lagi stand up terus kena kendala teknis. Terus jadi kayak antara clip on-nya belum nyala atau kamera belum nge-roll gitu-gitulah. Akhirnya jadi dia mesti ngulang terus kayak hilang mood terus sudah. Season berikutnya dia ikutan lagi, dia audisi di sebuah kota. Gue ngeliatin tuh dia karena gue udah kenal kan. Wah, panik gitu. Pas stand up ngeblank, kebetulan ada masalah teknis lagi. Nggak tahu clip on, nggak tahu apalah. Wah, mukanya tambah surem gitu kan. Keluar dari situ nangis. Nangis. Gue tanya, kenapa lu nangis? Aku beban bang. Beban kenapa? Aku bawa nama Cirebon. Kata gue, iya apaan sih? Emang lu atlet? Bawa nama Cirebon? Iya, tapi satu komunitas. Mereka mengandalkan gue bang. Gitu. Terus gue bilang, kejar aja di audisi kota berikutnya. Tapi syaratnya satu. Kalau kira-kira ketika lu masuk dan lu gagal lu masih nangis, mending gak usah masuk sekalian. Karena yang ganggu dia beban. Tapi kalau lu bilang sama diri sendiri, dapat nggak dapat kayaknya sama aja, baru lu masuk ruang audisi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa bang. Sudah. Pada hari itu beda sama sebelumnya. Dia nongkrong, bercanda-bercanda dan segala macamnya gitu.
kelihatannya ya, nggak tahu dia acting untuk pura-pura menutupi, tapi dia nggak diem gitu, nggak yang di pojokan. Nggak kayak gitu. Santai aja dia, main-main segala macam. Dia ikutan audisi, tanya ya udah kan. Ada lagi kendala teknis. Kamera belum roll. Tapi kali ini, dia nggak terbebani kayak waktu itu. Menang nggak menang, sama aja buat dia. Nggak akan membuat dia sedih kalau dia nggak dapat. Dan abis itu audisinya lebih bagus, dan abis itu dia kepilih. Dan, kendati pun dia keluar relatif cepat, karena dia setiap episodenya menjadi dirinya sendiri, ngomongin soal Cirebon, gue memutuskan untuk ngajak dia jadi opener. Habis itu dia yang akhirnya gue ajak jadi opener ke Afrika, ke Melbourne, ke Sydney. Semua gara-gara apa? Gara-gara kemampuan dia menghilangkan beban. Seandainya tadi lu bilang, lu ketika lagi sebelumnya lu stand up nggak pernah ngeblank kayak gitu, dan ketika TV lu ngeblank, dan lu juga itu adalah karena ya nggak santai aja, karena mungkin ketika lagi nggak di depan TV lu bisa mengatasi itu karena nggak ada beban, karena lu nggak ada ketakutan close mic dan nggak ada terlalu keinginan untuk menang gitu. Seandainya lu mentalnya kayak Mas Gareng yang ikutan Suci karena dianggap ngejob, dan ketika audisi ya dia ngejob lagi di job yang lain, mungkin lu lebih santai. Kalau Radit sering bilang tuh diaminin aja. Cuman kadang-kadang kita nggak berhasil mengamini. Gue juga kalau ngajar public speaking, salah satu ketakutan orang-orang adalah takut belibet. Padahal gue bilang, lah, bukannya kita kalau ngomong sehari-hari suka belibet? Lu pandai nggak ketika lagi ngomong sehari-hari belibet? Ya enggak sih bang, ya udah sama aja. Orang juga tahu belibet itu biasa. Ya kan? Cuman karena dia beban, dia pikir dia nggak boleh belibet. Padahal boleh. Di atas panggung emang nggak boleh ngeblank? Ya boleh. Cuman lu mesti terima aja bahwa lu ngeblank, nggak usah panik gitu. Kalau lu naik ke atas panggung, kemudian bisa menganggap panggung itu panggung ngejob aja gitu, emang lagi stand up aja, menurut gua akan jauh lebih baik. Itu bukan masalah teknis, itu masalah psikis, masalah mental. Ya, ngelawak aja udah. Bersyukur tahu, beneran deh. Bersyukur aja lu dapat kesempatan untuk manggung di Suci, mumpung gitu, udah nikmatin aja udah. Ngapain sih? Mau juara? Cuman satu di antara lu ber-15 yang bisa juara. Tapi kan semuanya bisa punya karir. Terkait trauma, yang sulit dari stand up comedian itu ya, Cal, emang kita ini perasa. Menurut gua aset yang membuat kita jadi stand up comedian yang bagus adalah justru kita sensitif. Kita tuh bisa tuh ngelihat sesuatu dan mengolahnya jadi sesuatu yang lain. Kita bisa ngelihat sesuatu yang semua orang lain lihat, tapi buat mereka tuh biasa aja, buat kita tuh spesial. Maksud gue gini, emosional gitu ya, atau trauma terhadap kegagalan ketika lu stand up, gue mau bilang itu tuh biasa, nggak usah terlalu panik. Itu kayak pengen jadi petinju tapi nggak pengen kena pukul. Nggak mungkin kan? Kualitas yang membuat lu baik sebagai stand up comedian kadang-kadang jadi kualitas yang membuat lu jadi terpuruk di sisi sebaliknya. Karena terlalu perasa di sisi sini, perasaan yang sama tuh membuat lu terlalu mudah jatuh. Tapi barusan lu bilang sama gua, setelah berapa waktu berlalu, lu akhirnya menemukan keinginan untuk stand up lagi kan? Karena emang lu pemanggung. Karena emang lu stand up comedian. Jadi, kalaupun ada apa-apa sama karir ini sekarang, Cal, dan lu sedih, udah nggak apa-apa. Diemin aja, nggak usah bingung, nggak usah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus pakai drugs atau apa biar ceria kembali? Ntar juga balik. Kalau emang lu pemanggung, lu akan manggung lagi. Lu akan kepanggil lagi. Itu kayak ngebom, tapi lebih parah. Secara esensi ngebom kan? Iya kan? Iya udah ngebom aja. Udah pernah dong ngebom sebelumnya? Bangkit kan? Sama aja. Yang bikin itu tambah beban adalah karena di TV aja yang tahu lebih banyak. Tapi makin tinggi lu jalan dalam karir lu, anginnya makin kenceng emang. Bebannya makin gede. Tapi makin gede anginnya, makin jadi indikator bahwa lu udah di level karir yang berbeda dari sebelumnya. Sama-sama. Atau narkoba kalau lu mau membuat. Yuk, siapa lagi? Masih ada setengah jam.
Awe ngajar apa, We? Ngajar apa lu? Bagus. Emang harus gitu jadi pelawak. Ditanya ya harus patah, harus punchline. Merasa hidup ini berat, penuh beban dan sudah mau gila? Mengeksplor diri dengan stand up comedy adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kewarasan diri. Iya, jadi kalau gue lagi sedih, tiba-tiba gue, aduh, paket. Stand up juga bisa ngebuka lo ke kemampuan lo yang lain. Kayak kemampuan berkomunikasi, public speaking, berpikir kreatif, pokoknya macam-macam. Gua nggak pengen kalian yang pengen jadi stand up comedian dipusingkan dengan hafalan-hafalan, padahal intinya adalah bagaimana cara kalian menggunakannya, bagaimana cara kalian membuat materi yang benar gitu. Nah, di kelas online pertama gue ini, gue akan membagikan pengalaman gue menjadi stand up comedian buat lo. Gue bakalan sharing tentang gimana caranya lo jadi stand up comedian, gimana caranya lo mencoba stand up, gimana caranya lo menghadapi kendala-kendala dari mulai belajar stand up, mau perform, tips and triknya akan gue kasih semuanya. Nanti gue juga akan praktek langsung, dibantu sama teman-teman komik gue yang lain, ada David Nurbianto, Barry William, dan Rin Hermana. Gue Awe mengajarkan tinju. Gue Awe mengajarkan stand up comedy di kelas.com.